atau kandidat yang akan datang bahwa kebudayaan merupakan salah satu pakaian yang tak dapat dilepaskan dalam hidup keseharian kita. Dalam hal ini seni rupa, hari ini Sabtu ya. Hari ini Sabtu betul ya? Iya, nggak ada yang nyebut iya. Gitu. Minggu. Rabu 11 November 2020, pertemuan yang luar biasa, diskusi panel, diskusi seni rupa, pameran seni rupa dari karya perupa Palembang, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Lalu akronimnya menjadi Palam Jambi. Awam-awam, rekan-rekan masyarakat di luar bicara soal Palam Jambe ini kiranya itu hortikultura. Jadi ada palem dengan jambe gitu. Dikira tuh ada pohon palem dengan pohon pinang. Nah rupanya setelah kemarin ada pembukaan diterangkan oleh Pak Kepala Taman Budaya bahwa Palam Jambe adalah Palembang, Lampung, kemudian Jambi, dan Bengkulu. Saya aturkan salam kepada teman-teman dari 5 daerah, merupakan daerah khusus di Sumatera yang punya geliat, yang terus-menerus fokus untuk menerima tantangan dan mencari ekspresi kebudayaan baru di suasana yang baru, juga kondisi juga tentu baru. Mitos merupakan salah satu tema yang dipilih oleh panitia dalam hal ini Taman Budaya. Juga tentu tidak untuk mencari definisi mitos, tapi setidaknya secara awam juga saya menganggap bahwa mitos sesuatu yang negatif, kadang-kadang juga sesuatu yang sepele, bahkan lebih kepada ada tanda kutip agak mengejek. Bila ada paparan atau hal-hal yang dibahas tentang mitos, itu mitos katanya. Ada terkesampingkan. Tadi barusan saya berbicara dengan Pak Kiki bahwa ternyata bahwa mitos tidak lepas melekat dalam jiwa diri kita. Kawan saya pernah nyalet nomornya 13. Oh itu dia ngamuk. Karena 13 itu katanya angka sial. Mitos tetap mengikut kehidupan. Lalu yang satunya nomor 9. Dia selalu ingin cari kursi duduk nomor 9. Harinya pun nomor 9. Sesuatunya nomor 9. Cari selop pun nomor 9. Akhirnya kekecilan sepatunya nomor 9. Jadi mitos menjadi sesuatu yang terus menerus melekat dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengundang Bapak Riki dulu ya. Bapak Riki nanti juga akan menyusul Bapak Japar. Pak Japar sudah hadir. Pak diundang untuk tetap. Oh iya baik. Iya. Kami undang Bapak Riki untuk menyampaikan paparan lebih dulu tentu saja. Dan durasi kita juga mungkin perbincangan kita tanpa batas, ada batas atau gimana, saya tidak dibisikkan oleh panitia. Tapi setidaknya kalau putaran 2 kali judul film itu berarti 90 menit. Tapi kalau kita kali 2 kan berarti 120 menit. Ya, kita akan bermain, berbincang untuk mengurai persoalan, menghimpun pikiran-pikiran 2 jam, Bu ya. 2 jam. Baik. Tidak akan dibagi, kita bebaskan saja. Kepada Pak Riki kami persilakan dulu untuk menyampaikan paparan. Yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana sekarang kita mendudukan lagi peran budaya atau peran seni rupa khususnya terhadap persoalan atau perdebatan tentang nilai itu sendiri. Tentu saja ini sebenarnya makanan sehari-hari kita kan, biasanya kita selalu diskusi tentang nilai tersebut di dalam setiap bentuk kegiatan. Tapi sekarang kita mendapatkan tantangan baru untuk kembali mengaktualisasikan peran budaya dan peran seni terhadap perubahan nilai yang tengah berlangsung dalam masyarakat kita saat ini. Yang pertama-tama penting saya kemukakan adalah, jadi ada gunung, ada orang yang berdiri, ada yang pemetik teh. Ini sebenarnya beberapa pengalaman yang digabungkan di dalam satu karya. Jadi ini kan simbolik sebenarnya. Jadi bukan pemandangan biasa. Ini orang melihat. Jadi ini adalah simbolik bagaimana kemudian kita melihat simbol-simbol yang ditempatkan di sini. Jadi ini bukan pengalaman keseharian. Ini sebenarnya pengalaman yang digabungkan di dalam
visi seorang seniman menjadi sebuah gambaran. Ya kalau kita lihat, jadi ini tentu saja sebelum film Avatar ya, sebelum ada ide tentang gunung yang melayang itu di Karis ini sudah ada batu yang melayang. Jadi ini visi imajinasi seniman kan. Kemudian ini juga gambaran ketika sekarang Indonesia ini sedang berubah menggeliat seperti erupsi gitu ya, apa yang kita temukan di alam itu semua keluar dan kita sekarang terkaget-kaget sendiri bahwa misalnya sering dikabarkan tahun 2024 itu Indonesia menjadi negara nomor 5 terbesar di dunia, negara unggulan dunia, karena sumber daya alamnya itu kan sesuatu yang mengubah hidup kita. Jadi alam ini kemudian terlihat gambar ini seperti pemandangan alam, tapi sebenarnya menunjukkan sebuah gelora perubahan, gelora tantangan yang dihadapi oleh setiap orang. Jadi ini berapa tahun yang lalu karya ini dibuat. Seniman bisa melakukan hal semacam itu. Kemudian saya mengambil beberapa kesimpulan yang sebenarnya ini diambil dari proceeding dari kegiatan seminar estetik. Saya di luar sempat ngobrol sama Mang Aloy ini di Galeria Nasional itu ada beberapa kali kegiatan seminar estetik yang mengundang para pembicara, para ahli gitu ya, ahli pemikir untuk menyumbangkan pikirannya, termasuk diantaranya yang menjadi tulang punggung di dalam kegiatan diskusi itu adalah Pak Yasser William, dan Pak Bambang Sugiarto dan Pak ST Sunardi. Jadi itu 3 orang ini dianggap sebagai backbone untuk membentuk estetika seni di Indonesia. Yang ingin saya bawa pagi ini adalah pandangan dari Pak Yasraf yang menjelaskan bahwa ekspresi seni saat ini katanya berkaitan dengan citra. Jadi ini dunia yang harus juga teman-teman mulai sadari. Jadi kita tidak hanya berhadapan dengan realitas, sebenarnya kita berhadapan dengan citra. Nah, citra itu adalah apa yang ditampakkan melalui berbagai medium, terutama medium teknologi informasi itu, lewat HP, lewat komputer, lewat gadget ya. Citra itu gambaran. Citra itu, kata Pak Yasraf, kadang-kadang memiliki tujuannya sendiri. Kadang-kadang dia menampakkan sesuatu yang ingin kita lihat, yang sebenarnya yang kita lihat itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi kita seolah-olah menemukan di situ. Nah ini makanya istilah citra itu atau pencitraan itu berkonotasi negatif. Jadi kan karena citra itu menunjukkan sesuatu yang bukan itu sebenarnya. Jadi makanya pencitraan itu jadi negatif istilahnya. Itu cuma pencitraan. Karena citra itu adalah penampakan luar yang belum berarti menggambarkan apa yang terjadi di dalam. Jadi panorama citra ini. Jadi kita itu sekarang hidup di dalam panorama citra. Nah ini yang juga harus disadari teman-teman. Mengelola sebuah galeri dan museum namanya Gria Seni Popo Iskandar, dan dengan Pak Kiki juga saya mengelola sebuah platform kesenian di Bandung namanya Bandung Connect, sebuah platform yang menghubungkan berbagai aktivitas kegiatan yang ada di Kota Bandung, di mana dalam 1 tahun itu dilaksanakan sebuah event yang meliputi kawasan Bandung Raya yang dilaksanakan setiap tahun. Itu sifatnya inisiatif dari seniman-seniman venue-venue yang ada di Bandung dalam nama Bandung Artman, dan tahun ini kita sudah menyelenggarakan kegiatannya yang ketiga. Saya hari ini di sini mau bercerita, nanti mungkin kita juga bisa bercerita bagaimana melakukan usaha-usaha atau aktivasi berbagai macam program kesenian. Karena tadi dengan Pak Kiki kita bicara bagaimana sebuah memahami tentang seni itu sendiri.
on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors.